jurusan Sistem Informasi dan saat ini menjalankan semester 4 di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Surakarta Mamuju. Untuk memenuhi tugas final mata kuliah Komunikasi Data dengan dosen pengampu Bapak Musliadi KH Eskom. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang split spectrum dengan dua pokok pembahasan, yaitu frekuensi hopping split spectrum dan direct sequence split spectrum. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu split spectrum. Split spectrum atau spektrum tersebar adalah sebuah metode komunikasi yang menggunakan suatu kode di mana semua sinyal komunikasi disebar di seluruh spektrum penyebaran frekuensi yang tersedia. Jadi dasarnya adalah untuk mencegah dilakukannya pencegatan informasi dan gangguan lainnya. Kriteria split spectrum. 1. Pada sinyal pengirim bandwidth-nya jauh lebih lebar yang diperlukan untuk mengirimkan sinyal informasi. Yang kedua, pada pengirim terjadi proses spreading yang menebarkan sinyal informasi dengan bantuan sinyal kode yang bersifat independen terhadap informasi. Yang ketiga, pada penerima terjadi proses despreading yang melibatkan korelasi antara sinyal yang diterima dan replika sinyal kode yang dibangkitkan sendiri oleh suatu generator lokal. Kehandalan split spectrum. Yang pertama, sistem komunikasi split spectrum ini mampu mengurangi kekhawatiran akan adanya penyadapan karena data yang dikirimkan bersifat acak dan memiliki kecenderungan sifat seperti derau. Kedua, jika penerima tidak mengenali kode yang digunakan untuk menyebarkan spektrum data di sisi pengirim, maka penerima hanya akan menerima sinyal noise saja. Yang ketiga, teknik split spectrum sangat tepat diterapkan pada dunia komunikasi seluler saat ini, di mana penggunaan kanal frekuensi sudah cukup padat sehingga interferensi dan noise dari transceiver lain cukup dominan berpengaruh. Yang keempat, mampu mengacak sinyal. Dan terakhir, menjamin kerahasiaan data yang dikirim. Konsep sistem split spectrum. Gambar di atas menyajikan gambaran tentang karakteristik kunci beberapa sistem spektrum penyebaran, di mana input data dimasukkan ke dalam suatu channel encoder yang menghasilkan sebuah sinyal analog dengan bandwidth sempit relatif di seputar beberapa frekuensi pusat. Sinyal ini kemudian dimodulasikan menggunakan deretan digit-digit tidak beraturan yang disebut pseudo-random sequence. Efek dari modulasi ini adalah untuk meningkatkan secara signifikan bandwidth yang menyebarkan spektrum sinyal yang ditransmisikan. Pada ujung penerima, deretan digit yang sama digunakan untuk mendemodulasikan sinyal spektrum penyebaran. Terakhir, sinyal dimasukkan ke dalam sebuah channel decoder untuk melindungi data. Jenis-jenis split spectrum. Yang pertama yaitu frekuensi hopping split spectrum dan direct sequence split spectrum. Yang kedua yaitu frekuensi hopping split spectrum. Frekuensi hopping split spectrum atau disingkat menjadi FHSS adalah metode transmisi sinyal radio dengan mengubah frekuensi pembawa secara cepat di antara banyak frekuensi berbeda yang menempati pita spektral besar. Perubahan dikendalikan oleh kode yang dikenal baik oleh pemancar maupun penerima. Interferensi pada frekuensi tertentu akan mempengaruhi sinyal hanya selama interval pendek. Dalam skema frekuensi hopping split spectrum, sinyal disiarkan sepanjang rangkaian frekuensi radio yang kelihatan acak, melompat dari frekuensi ke frekuensi pada titik pisah atau split second intervals, yang tentu saja pihak penerima telah mengetahui dan tersinkronisasi dengan mode pengacakan yang dilakukan oleh pengirim, sehingga jika terdapat pihak yang sedang memuting, maka hanya akan terdengar detakan yang tidak jelas. Upaya untuk mengganggu sinyal hanya akan berhasil dengan cara menghantam sedikit bitnya. Pembahasan yang ketiga yaitu direct sequence split spectrum atau DSSS. Merupakan suatu metode untuk mengirimkan data di mana sistem pengirim dan penerima keduanya berada pada sel frekuensi yang lebarnya 22 MHz. Saluran yang lebar ini memungkinkan piranti untuk memancarkan lebih banyak informasi pada data rate yang lebih tinggi dari FHSS. Dalam DSSS, spreading hanya menggunakan sebuah generator noise yang periodik, disebut pseudo noise generator.
Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa direct sequence split spectrum bekerja dengan mengkombinasikan stream informasi digital dengan bit stream pseudorandom menggunakan OR eksklusif. Bit informasi dari satu membalikkan bit-bit pseudorandom dalam kombinasi tersebut, sementara bit informasi 0 menyebabkan bit-bit pseudorandom ditransmisikan tanpa mengalami inversi. Kombinasi bit stream memiliki data rate yang sama dengan deretan pseudorandom yang asli, sehingga memiliki bandwidth yang lebih lebar dibandingkan dengan stream informasi. Baik, demikian video penjelasan mengenai split spectrum dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.